Baik, sobat mancing, hari ini saya akan mereview sebuah reel overhead paling murah sejagat raya. Ini adalah reel dari miliknya Kenzi Marine KZ200L. Baik ya, ini adalah reel overhead yang paling murah, yang rekomen menurut saya. Ya, belum saya temukan yang murah lagi selain ini. Jadi reel ini cukup simple, namun juga fiturnya lumayan banyak ya. Ini bisa juga digunakan untuk casting karena kita lihat di sini ada breaknya. Jadi cuman reel ini yang saya tahu, reel overhead yang ada breaknya. Jadi perpaduan antara reel bait casting dan juga reel overhead ya, ini dengan harga yang murah. Oke, kita lihat di sini untuk spesifikasinya. Sobat mancing bisa melihat di sini ya. Ini untuk 0,2 bisa menampung 170, 0,3 145 dan 0,38 yaitu menampung 120. Memang cukup kecil untuk ukuran reel overhead. Oke, jadi kita akan lihat dulu dari segi penampilan seperti ini dengan menggunakan single handle seperti ini. Sudah cukup elegan menurut saya dan cocok, bisa digunakan untuk di kedalaman. Kemudian masih menggunakan star drag seperti ini. Ada pengaturan tension di sini. Dan kalau kita lihat dari bobotnya, oh ya, rasio dulu. Ini rasionya 5.4 banding 1 ya, dengan 9 bearing plus 1 ball bearing atau 9 plus 1 ball bearing. Kita akan cek nanti. Dan kalau untuk bobot untuk reel overhead ini bobotnya cukup ringan ya. Apa karena bahannya yang di dalamnya nanti berbahan ringan. Kita cek untuk bobot sendiri. Saya akan cek menggunakan timbangan. Oke, kita akan timbang sama-sama. Ini bobotnya hanya 0,25, berarti cuman 250 gram ini bobotnya. Cukup ringan untuk reel overhead seperti ini. Oke ya, dengan round knob seperti ini. Oke, langsung saja kalau gitu kita bongkar ya. Dan reel satu ini hanya untuk membongkar spoolnya ya, atau membongkar bagian ini, kita hanya membutuhkan membongkar ataupun melepas 2 bautnya saja ini. Jadi cukup simpel menurut saya. Oke, kita akan cek. Nah, ini dia. Kita bisa langsung buka seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada bagian brake-nya yang saya bilang ini tadi. Ya, kemudian ini untuk bagian clicker yang terhubung dengan ini, terhubung dengan clicker gear yang ada di spoolnya. Itu posisinya di sini. Nah, ini dia. Ya, untuk ada kesan bunyi di sini. Oke ya. Nah, ini untuk line guide-nya di sini, dan memang bahannya ringan ini, dari tembaga kuningan ya, seperti ini maksud saya. Oke, ini ada brake-nya. Ini kita fokus pada yang bagian main body dulu. Oke, bagian main body kalau untuk bearing kita lihat di sini ada ball bearing di sini. Kita nanti hitung ya. Di sini juga ada ball bearing. Kita akan hitung nanti ball bearingnya ada berapa. Kemudian untuk desain sendiri bagian mesin utama itu cukup sederhana menurut saya, tapi kita bongkar saja sembari saya servis reel ini. Jadi reel ini bukan reel yang baru, tapi reel yang saya servis. Oke, kita tinggal buka kuncinya ini.
Jadi untuk handle juga sebenarnya bisa digonta-ganti ya. Oke. Baik ya, untuk bagian handle ini nampaknya pernah dilem oleh yang punya sebelumnya, jadi saya tidak akan bongkar bagian ini. Kita hanya akan menservis bagian dalam mesinnya ini. Dan perlu dicek saat mancing, ini bahannya plastik ya. Ya, untuk bahan dalamnya ini memang plastik, seperti plastik biasa seperti itu. Ya, tentunya menyesuaikan dengan harga pastinya. Dan ini ada baut pengunci yang kita nanti bisa copot bagian ini untuk bisa membongkar bagian dalamnya. Oke, kita akan coba copot ini dulu sebelum kita membongkar bagian mesinnya. Oke. Putar dulu bagian ini agar menuju ke sini. Oke. Oke, ini sudah terbuka seperti ini kancingannya. Yap. Lalu baru kita bisa buka bagian ini semua dengan membuka baut yang ada di sini. Dan hati-hati saat mancing ini, jangan sampai bautnya itu istilahnya salah kancingannya, karena ini hanya bersifat plastik dan dia langsung nancep ke plastiknya seperti ini bautnya. Jadi kalau ini sekali dol ya udah nggak bisa nggak bisa dikeraskan lagi. Jadi tidak merupakan baut yang ada rumah murnya begitu ya, hanya plastik saja. Oke, kancingannya sudah. Nah, perhatikan di sini, ini dia bagian yang bisa kita copot. Nah, jadi simple seperti ini. Di sini ada bagian drive gear atau main gear. Kemudian ada juga bagian yang menggerakkan ya, handle ini ya, ada dua. Ini bagian sini ada untuk penggerak utama yang tentunya ada main shaftnya di sini. Maksudnya ada drag washernya maksud saya di sini ya. Oke. Jadi kita akan bongkar pelan-pelan. Nah, ini dia. Oke. Oke ya. Ini untuk drag washernya cenderung basah dia. Jadi karena saya tidak bisa membongkar bagian handle, saya tidak bisa bongkar semuanya soal mancing. Yang pasti ini adalah bagian main gearnya, kemudian ini ada drag washernya di sini, dan kita bisa lumasi bagian ini nantinya. Jadi di bagian sisi lainnya ini ada mirip sekali dengan reel bait casting. Jadi ini ada PR2 seperti ini, kemudian juga ada untuk bagian tumbarnya ya seperti ini. Jadi ini adalah perpaduan reel bait casting dengan reel overhead. Bentuknya reel overhead tapi sistematisnya hampir mirip dengan reel bait casting. Oke, ini dia bagian-bagiannya. Jadi cukup simpel saat mancing ya. Kemudian kita akan cek ball bearingnya. Di sini ada satu. Oke, satu di bagian ini covernya, kemudian dua di sini. Oke, baru ada dua yang saya temukan. Oke, ada dua ball bearing. Kemudian di sini ada lagi. Oke, di dalamnya tiga. Ada tiga. Ada spool, kemudian ada 4 di sini. Kemudian ada 5 pastinya di sini. Yap. Ya. Saya baru temukan 5 karena saya tidak bongkar seluruhnya. Yang pasti saya baru menemukan 5 ball bearing yang ada di reel yang sangat sederhana dari miliknya Kenzie Marine ini.
Oke, saat mancing. Jadi untuk reel kelas-kelas ekonomi, saya rasa ya kalau untuk main kedalaman sih cukuplah. Meskipun nanti tentunya kita nggak bisa terlalu memaksa reel ini untuk bermain keras. Jadi kalau bisa jangan main betot-betotan menggunakan reel ini ya, karena bagian-bagiannya ternyata dia mirip sekali dengan reel bait casting, tapi hanya bagian ini yang mirip dengan reel overhead. Jadi kesimpulannya ya, untuk reel harga ekonomis ini cocok saya rasa, dan bolehlah untuk kita gunakan untuk main di kedalaman. Nah, tentu saja dengan batasan-batasan tertentu. Oke, saat mancing kita servis reel ini. Baik ya, saat mancing saya anggap ini sudah bersih, dan saya juga sudah sedikit lumasi di bagian biringnya, dilumasi, kemudian bagian-bagian yang lain juga diisi grease dan lain sebagainya ya, silahkan diisi saja. Nah, untuk memasang bagian pinion gearnya ini, yap, ini adalah bagian rumah dari pinion gearnya. Ini tidak boleh dipasang terbalik ya, ini penting sekali. Yang pertama, ini dari tumbarnya harus dalam keadaan off. Oke, keadaan di atas seperti ini. Yap. Oke, kemudian lalu kita pasang bagian pinionnya ini. Ini ada coakan yang besar, ini kecil ya, dangkal. Jadi yang lebih dalam itu menghadap ke atas, lalu masukkan ini pinionnya menghadap ke bawah sini. Ini kan ada bagian tengah ya, jadi kita jangan kebalik seperti ini, tapi ini menghadap ke pinggir seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, maka dia akan mentok. Jadi kalau ini tidak mentok berarti kebalik, atau bagian ininya dalam keadaan on. Jadi kita off kan dulu, lalu kita isi grease bagian-bagian yang harus diisi. Oke ya, silahkan diisi. Lalu kemudian kita pasang springnya. Oke, springnya kita isi juga ya, terserah mau isi grease, isi pelumas, pasti dia harus terisi bagian-bagian ini. Nah, lalu kemudian baru kita ya bisa pasang bagian ini ya. Ini tadi yang sudah saya sempat lepas, kita pasang kembali dengan ringnya. Kemudian jangan lupa untuk diisi grease bagian-bagian ini adalah main gearnya ya. Oke, diisi semua agar nanti bisa lebih smooth, tapi juga jangan terlalu berlebihan ya. Oke, jika sudah, maka ini adalah bagian lubang daripada pinionnya. Kemudian lubang ini adalah bagian daripada yang menuju ke handle. Oke, kita pasang seperti ini pelan-pelan. Dan kelemahan dari Kenji ini bagian spiralnya sama sekali nggak ada rumahnya di sini ya. Jadi harus kita pasang dengan benar dan seksama. Kemudian kita pasang dengan benar seperti ini. Oke, ya seperti ini. Oke, ini mungkin biringnya bakal lepas, kita pasang lagi. Oke, seperti ini. Oke ya. Lalu kemudian sembari kita tekan, kita cek apakah sudah bisa berputar dengan baik. Jika sudah bisa berputar dengan baik, kita cek ya. Ini bagian tumbarnya apakah berfungsi dengan baik juga. Oke, saya rasa sudah. Jika sudah, baru kita pasang bagian pengunci atau bagian bautnya dulu. Ingat, hati-hati untuk pemasangan bagian bautnya ini, karena baut ini hanya ada atau dikunci oleh bagian plastiknya ini yang tidak ada murnya ya, atau tidak ada rumahnya, bahkan ini hanya plastik saja. Jadi jangan sampai salah. Oke, karena jika salah akan dol dan itu bakal selamanya nggak bisa kita perbaiki. Oke ya, kita pasang.
dengan baik, pelan, jangan langsung dikunci semua, pelan-pelan agar presisi. Oke, jika sudah, dirasa sudah, maka kita cek lagi. Oke, sudah tidak ada bunyi ataupun tidak ada hal-hal yang tidak semestinya ya. Lalu kita isi bagian-bagian ini, bagian grease, isi grease, juga isi grease, nanti akan otomatis dengan sendirinya. Lalu kemudian kita bakal pasang bagian spoolnya serta bagian-bagian rumahnya dan kelengkapannya ini. Untuk bagian ini tentu saja kita harus lumasi. Ini bagian sini nggak masalah ya, masih bersih dan bagus. Kita tinggal isi tambahan grease bagian ini, lalu kita pasang seperti ini. Jangan lupa untuk memberi pelumas juga bagian bearingnya. Oke, dan posisinya ini bagian line gate-nya menuju ke sana. Oke, ya. Kemudian untuk bagian ini, ya, jangan sampai tumbarnya ini lepas ya. Ini bagian tumbarnya. Oke, kelihatan bagian besinya itu kita harus pasangkan di sini dengan benar. Jangan sampai terlepas ya. Oke, seperti ini. Kita cek. Nah, ini bagian tumbar ternyata kita harus posisikan di sini ya. Jadi harus di on apa off ini ke bawah. Oke, jadi itu pasang di sini, ternyata pasnya di sana. Oke, kalau pas memasang ini harus dipasang di sini biar pas. Oke, ya seperti ini. Ya, jadi bagian sekali lagi saya bongkar, ini bagian tumbarnya harus masuk ke di sini ke pengaitnya. Kemudian gearnya juga pasti harus pas ya. Jadi kalau sudah sesuai nanti dia bakal kalau udah sesuai nanti dia bakal masuk seperti biasanya, seperti harusnya semestinya ya. Oke, ini masih belum masuk, kita harus masukkan. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah masuk, lalu kemudian kita putar untuk buat pas ini ya, presisi ya. Kita cek tumbarnya. Oke, ini sudah main. Oke, sudah benar. Lalu kita bisa kunci. Yap, seperti ini sobat mancing. Sangat mudah sebenarnya, cuman hati-hati jangan sampai terbalik saja sebenarnya. Oke, kita bisa kunci. Perhatikan di sini juga ulirnya itu ulir yang langsung menyatu ke plastiknya atau ke bagian yang satunya. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai dol ya. Jangan dipaksa kalau nggak pas, kalau terasa berat. Oke. Lalu kita pasang bagian ini mur yang sudah sempat saya bongkar walaupun saya tidak bisa lakukan apa-apa. Baik sobat mancing, ini terakhir saya pasang tadi karena memang ini tidak bisa lepas ya karena dilem oleh pemilik sebelumnya. Jadi ini sudah benar-benar mulus dan sudah saya servis, sudah saya ganti grease. Ini dia reel Kenzie Marine KZ200L. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.